Happiness with Arfan Pradesya, kembali ke hadapan Anda bersama Ibu Rian dan Ibu Rosti, ibu kembar ini yang memiliki sekolah darurat Kartini. Ya, kita sudah banyak mendengarkan kisahnya. Tadi juga bahas sudah 4 definisinya, masih ada 2 nih Mas Arfan. Masih ada 2 ya. Definisi yang kelima mengenai sabar adalah sabar itu menyesuaikan irama kita dengan iramanya orang lain. Tempo kita dengan temponya orang lain. Yang membuat kita tidak bersabar adalah karena kita ini temponya udah 100 km per jam gitu. Sementara orang yang berbicara dengan kita tuh baru 20 km per jam. Jadi kita nggak sabaran deh. Nggak sabar gitu. Sebagaimana halnya misalnya ibu-ibu yang kalau habis lebaran, itu ada pembantu baru kan? Iya. Wah, itu ngajarinnya kan nggak sabar, kenapa? Betul. Karena dia udah mau cepet aja kan? Iya. Dia tidak menyesuaikan temponya dengan tempo orang yang sedang diajaknya bicara. Akhirnya banyak stresnya itu Betul. ya. Karena banyak miscommunication di Betul. situ. Ya, menyamakan tempo ini pernah juga dialami nggak? Ada ya kalau di sekolah, kalau yang Baru? murid yang baru, Waduh. Lah ini kan dia menyesuaikan dengan yang Murid yang lama. yang Betul, lama betul, betul. itu Kan dia belum masih- mandi. belum mandi. Dia masih kotor Masih semua. kotor. Iya, iya, Nah, iya, terus iya, yang Terus lama masih jalan terus jadi putar suruh duduk itu nggak mau. Nggak mau. Ya, Belum tapi bisa kalau duduk. yang lama kan sudah diam, Iya. sudah makan, sudah Iya, mandi, iya, iya, sudah iya. baik. Tapi ada prosesnya untuk ya, sampai ke sana kan? itu kita yang harus sabar. Dan dimulai dari kita gitu iya, ya. harus ya. dari anak-anak bisa harus juga sabar. Betul. Yang murid lama juga harus sabar. Oh, Ya, oke. kalau nggak sabar Dua-duanya kalau nggak bagaimana? sabar Jadi ya satu berantakan. kelas itu harus satu sekolah harus Sabar. mengikuti sabar. Betul. Paling anak-anak bilang itu beda ya Beda, Bu. Terus ya. kamu kan dulu juga sama. Sekarang aja udah berubah ya. Iya. Jadi hebatnya di sini juga anak-anak juga diajarkan Jadi sabar, untuk ya sabar. di dalam Iya. menyamakan tempo. Iya betul. Hebat itu gimana cara menularkan kesabaran Itu kepada ya anak-anak? dikasih. Kalian tidak boleh mengejek. Dulu Iya. kan kamu Dulu juga juga gitu. Jadi biarkan kita pelan, nanti dia Lama-lama disuruh mandi, nanti lama-lama kan juga biasa mandi, biasa bersih, Iya. biasa duduk. Baik, kita angkat telepon. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam Ibu. Halo. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Ibu Emi di Medan. Ibu Emi di Medan. Silakan Ibu Emi. Selamat malam Pak Arfan. Selamat malam Bu Emi. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Saya seperti yang Pak Arfan bilang tadi, saya dulu sabarnya yang mengelus dada. Oh Ya. iya. Bertahun-tahun saya rasakan. Mhm. Itu masalah dengan suami yang suka marah, yang nggak tahu juntrungannya, yang tiba-tiba bisa marah. Bertahun-tahun saya rasakan. Tapi sekarang setelah saya berani gitu, saya bisa marah meledak-ledak melawannya. Saya mohon solusi dari Pak Arfan, bagaimana saya harus menyikapi ini agar saya bisa menjadi orang yang sabar, penuh bahagia. Oke, baik Ibu Evi. Nah, Terima kasih Terima banyak. kasih. Memang iya, itu terima kasih, harapan. Pak Arfan, Mbak Feni. Iya, terima kasih. Ya, memang itu harapan semua orang ya, kegembiraan di dalam kedamaian. Ya, Betul. kalau sabar tuh biasanya damai, bukan Damai. bukan sabar yang mengelus dada ya. Iya. Ini gimana caranya? Tadinya mengelus dada, abis itu sekarang malah jadi pemarah, meledak-ledak. Ya, karena tidak pernah dikendalikan ya. Mhm. Marah itu kan ibarat api. Ya. Api itu kan mulai dari kecil. Mhm. Kalau tidak dikendalikan dia akan jadi besar begitu. Mhm. Jadi kita harus bisa melihat ketika apinya masih kecil, langsung ambil tindakan di situ. Ketika ini sudah besar terus gimana? Apakah tadi seperti yang pertama bahwa kita harus menahan, menunda respon? Iya, saya kira itu ya. Kita harus menunda respon, latihan gitu ya. Kalau kita berdiri, kita duduk. Kalau duduk masih marah juga, berbaring. Gitu. Berbaring masih marah juga ya, ambil air wudhu, ya. Minum air Sholat, putih. minum air putih. Nah itu Ibu Evi ya, jadi itu berkaitan dengan definisi pertama bagaimana kita menunda respon dan itu harus dilatih memang dengan Ya. kesadaran bahwa ingat Bu, anger atau marah itu dekat dengan danger atau bahaya gitu ya. Betul. Supaya ya itu tadi kalau marah-marah terus Bu bahaya Bu, nanti Ibu berkerut-kerut loh Bu ya, bahaya ya kan. Cepet tua ya. Banyak penyakitnya Bu, bahaya lah pokoknya itu ya. Nah kalau Ibu Rian dan Ibu Rosi pernah nggak punya pengalaman Marah. marah? Ya pernah marah, tapi ya kalau kita masih tidak membahayakan, Ya. ya boleh marah sebentar. Oh sebentar. Iya, Iya. tapi kan bukan terus langsung kita marah. Langsung marah tidak. Tidak. Jadi begini biasanya tidak marah dulu, nanti kalau sudah lama anak-anak dipanggil. Baru dikasih tahu. Kamu harus begini. Menunda Iya. respon. Menunda Betul. respon. Tidak Jadi langsung. lebih Memperpanjang. Tidak langsung ya, nanti iya. stroke. Nanti stroke malah kita yang sakit. Iya. Iya, iya, iya. Ada teman Betul, betul. begitu marah begitu stroke. Stroke. Ah. Kan Dan kita- begitu tidak bisa sembuh.
nggak bisa jalan, Betul, jangan. betul. Bahaya itu Bahaya, tadi. Kita kan sudah Umur ya. Umur. Nah, Iya. umurnya sudah semakin kece. Nah, bahaya itu. Janganlah marah-marah. Betul, betul. Jadi memang setelah kita menunda gitu, jadi bukannya marah itu nggak boleh ya. Boleh. Marah itu sehat. Dikelola. Marah itu sehat. Kalau orang tidak bisa marah, ya Kasihan. Dan kasihan ya. emosi. Anaknya diganggu, istrinya diganggu, nggak marah. Ya. Itu malah aneh kan? Iya. Dan bahaya mungkin ya. Bahaya, dipendam. karena memendam kemarahan. Jadi marah itu sehat sebetulnya. Tapi ketika kita marah, kita harus ingat apa akibatnya. Iya. Nah, supaya marah kita itu memberikan akibat yang baik, tentu saja harus kita lakukan adalah menunda. Karena kemarahan yang ditunda itu akan membuat pikiran kita lebih jernih. Bisa mencari solusi. Bisa ya? mencari solusi yang lebih baik. Oke, baik. Nah, apalagi di definisi dari Yang sabar? keenam ya. Yang keenam. Yang keenam, sabar itu adalah melakukan satu hal di satu waktu. Satu hal. Jadi nggak multitasking gitu. Tidak multitasking ya, karena memang pada dasarnya otak manusia itu tidak bisa multitasking. Ada orang yang mengatakan apa dia bisa sambil nonton TV, sambil sarapan, sambil ngobrol, Nyetir sambil bebean. SMS-an. Bisa tuh. Padahal sebetulnya kita sudah mengurangi tingkat kewaspadaan kita ketika kita melakukan Banyak dua hal pekerjaan sekaligus. di satu waktu. Ya. Ada kan orang yang sambil jalan kemudian sambil BBM-an, akhirnya apa? Bahaya. Jatuh misalnya. Ada yang sampai meninggal ya, jatuh dari tangga sambil jalan BBM-an, jatuh. Jatuh. Iya, oke. Jadi itu menunjukkan bahwa itu contoh orang yang tidak sabar gitu. Padahal harusnya dia bisa mengerjakan satu hal dalam satu waktu. Dalam satu waktu. Itulah yang namanya kesabaran. yang Kalau namanya nggak sabar kesabaran. ingin melakukan banyak hal, akhirnya malah nggak jadi semua karena kewaspadaan kita menurun. Dan membuat orang yang berinteraksi sama kita, bayangkan, ada kan orang yang sambil ngobrol, sambil BBM-an BBM. gitu, gimana? Tidak. Orang merasa tidak diperhatikan tidak santun gitu, iya. juga. Nah, ingat kalau gitu kaitannya dengan happiness apa? Karena happiness itu definisinya adalah kegembiraan di dalam kedamaian. Kalau kita melakukan banyak hal sekaligus gitu ya, di mana letak kedamaiannya? Bagaimana kita bisa menikmati prosesnya? Betul. Padahal kebahagiaan itu ada di dalam proses. Kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Happiness with Arvan Pradiansyah.